Saya kan nggak pernah bermusuhan dengan Taufik Ismail. Kalau udah nggak ada pelatihan, pelatih kosong. apa, Lagi mengumpulkan. kosong. Mengumpulkan. Beda kosong. Kosong. Sialnya Sering lupa. warung arsip itu ingatannya bagus. Oh. Ingatannya bagus. Jadi sebelum mereka nagih itu Ah, ah, ah. kadang mereka lupa ini uang apa. Susah dan menyusahkan. Takutnya itu ada keluar dia. Si iblis dia. Apa yang iblis yang terpendam dalam kepala itu kan dia nggak bisa dia muncul dalam cerita gila itu. Saya ingat belum bisa jawab. Asal saya jawab. Makanya ketika per hari ini dia menyetak lagi buku itu, dia dijabut. Ganti cover kita ganti, kasih sana. Tolak lagi. Gak ada label merahnya itu bacakan. Iklan di warung arsip di Filipina, Gus. Wajib. Ya sama dengan wawancara pram di majalah apa itu. Iya. Pentingnya sama. Seleranya pun benar. Iya. Seleranya pun itu benar. Karena dipakai oleh langsung pemakai yang sastra. Misalnya saya kalau nggak ketemu Gus ini kan saya jadi petani. Iya. Tapi segitu aja mediocre. Ketemu lagi. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang penulis dahsyat, Muhyiddin M. Dahlan. Nggak boleh begitu. Iya. Dia harus keluar ya. Karena trauma itu. Ya, pilihannya mungkin mau keluar ya bisa gitu ya maksudnya ya. Mau tidak mau harus keluar. Kalau nggak keluar sekolah, ya keluar ke luar negeri. Iya. Kerja di Malaysia. Hanya itu. Nah, saya memilih sekolah. Ke kota tadi itu ya. Saya ke kota. Nah di kota saya udah jarang kembali. Udah nggak jarang pulang. Lebaran aja saya kembali. Astaga, keasikan itu langsung dengar kalau dari buku ini sih, buku nyanyi apa? Sunyi lagi biografi mau Gus. Aku lupa judulnya. Itu kan Banyak, di SMS banyak kamu jual ini. lumayan banyak itu lumayan banyak. Apa namanya? Kamu di sekolah itu aku nggak tahu kalau itu STM gitu, tapi kan sudah ada organisasi ikut organisasi. Nah itu ketemunya di mana Gus? Kamu orang gaul berarti dulu Gus? Saya ketemunya itu karena ketika masuk sekolah itu kan banyak organisasi tuh itu sekolah. Siswa udah ada organisasi siswa ya. Salah satunya itu kan banyak yang kerohanian itu. Oh iya. Oh sudah ada itu SMA ya, STM ya? Iya di STM kuat. Pelajar Islam Indonesia itu kuat di STM. Saya masuk. Langsung daftar ya jadi anggota ya. Ya karena dulunya masih SMP itu kalau ada anak-anak sekolah tinggi Islam sekarang jadi UIN YIN Dato Karama itu mereka KKN kan Iya ke kampung sana. Mereka kan biasa bikin pesantren kilat. Iya. Kayaknya itu anak PI. Karena kita lihat metodenya, saya ingat lagi metodenya seperti waktu saya SMP dan waktu saya STM kok sama. Berarti anak PI ya. Dugaan saya loh. Basicnya lah ya. Basicnya karena sama ini metodenya sama. Oh berarti ini mereka ya. Nah pas ketemu PI di STM itu, saya langsung klop karena saya ingat SMP saya pernah dilakukan begitu. Mereka pesantren itu, pesantren 3 hari. Berarti aktif termasuk yang aktif Gus atau cuma aktif ngumpul? Saya aktif Bung. Aktif ya. Total. Tahu artinya total. Tinggal di situ. Maksudnya total itu tahu kan? Total itu adalah jangan sampai organisasi sekolahmu itu mengganggu praktek berorganisasi. Jangan sampai. Itu namanya total. Kalau jangan sampai organisasimu mengganggu sekolahmu, itu nggak total ya. Itu berarti totalnya ke sekolah. Kalau ini beda nih. Jangan sampai sekolah mengganggu kegiatan organisasinya. Nah, itu namanya total. Tinggal di organisasi. Sekolah itu nomor tinggal 30% saya perhatikan. Tapi baik-baik saja.
ya masih bisa ngikuti Bang. Praktek aman. Aman, saya masih bisa menghitung. Mekanika teknis saya masih bisa menghitung. Tapi matematika saya udah hancur. Mau matematikanya yang hancur. Tapi Matematika dasarnya hancur. di Jogja dulu sempat masuk teknik ya Gus ya? Bentar. Iya. Jadi di STM itu saya matematika sebenarnya hancur. Matematika dasar itu. Iya. Tapi mekanika tekniknya itu kan fisika sama matematika. Itu oke. Jadi ini loh Bung. Jadi sebelum kamu bangun kayak gitu, Nah, kan ada besinya tuh itu. Kalau iya. besinya itu tidak asal Indrian Koto, tolong belikan besi berapa inci itu. Enggak tiba-tiba kamu disuruh begitu. Itu kan hasil hitungan tuh. Berdasarkan beban ini, maka besi yang kamu pakai itu harus besi nomor ini. Tipe iya ukuran segini. Nah, ini berapa inci. Jadi itu hasil hitungan namanya mekanika teknik. Jadi seorang arsitek itu dia menyelesaikan mekanika tekniknya, seorang kontraktor itu orang teknik sipilnya itu dia harus menghitung itu. Enggak tiba-tiba asal beli kamu besi ini jaraknya berapa, itu ada semua dihitung, namanya mekanika teknik. Karena itu kalau dapat beban segini dia tidak akan roboh gitu. Nah, pergerakan tanah itu mekanika teknik semua dipakai itu Bung. Nah, saya masih bisa mampu menghitung itu dan ujian masih dapat enak. Tapi saya matematika udah hancur. Nilai ilmu konstruksi baja saya masih bagus. Yang saya agak susah itu ilmu kayu saya hancur. Ada ilmu kayu ya? Karena saya nggak pernah ikuti prakteknya. Bahkan sampai sekarang teman-teman saya itu mereka itu masuk ke laboratorium kayu yang pakai mesin-mesin itu, bergaji mesin. Setahu saya nggak pernah megang. Nyalakan jangan nyalakan on-nya Pak Bung. Masuk aja saya nggak. Artinya saya udah nggak pernah ke situ kan. Itu jeblok itu. Tapi PNP saya bagus. Kenapa? Karena saya anti dengan itu. Saya mempelajari ya. Salah satu ciri untuk anti itu harus dipelajari habis-habisnya. PMP ya. Pancasila maksudnya. Iya tahu. Angkatan berapa? Pendidikan. Saya kan PSBB. Pendidikan moral Pancasila. Tiap minggu kalau udah masuk pelajaran itu kerja saya cuma debat sampai sama guru PMP. Sudah debat ya, karena ini ya. Kan saya tahu. Efek ini ya. Karena saya baca buku di Lerner gitu. Nah, lanjut Gus. Jadi kan kita punya pusaka warna kuning, namanya itu asas tunggal itu. Karena di Lerner bukunya tipis. Di Lerner ya. Itu jimat berdebat itu. Wah, kalau baca itu udah jimatnya berdebat itu. Pokoknya kayaknya di jam itu hanya saya sama guru itu aja berdebat terus. Sesinya cuma berdua. Wah, nggak pernah akur itu. Tapi ini nggak maksudnya gurunya terbuka nggak soal diskusinya Gus? Marah-marah lah. Marah. Jadi PMP Bang. Tapi teknik saya udah memburuk sebetulnya. Gambar masih bisa. Bisa gambar Gus. Masih bisa saya gambar. Saya masih beli alat-alatnya soalnya. Dari Rapido Gus. Rapido, namanya Rotring. Pas saya lihat lagi iklan-iklannya saya di warung arsip itu. Ada ya. Saya pernah pakai semua ini. Mulai dari 02 ini. 02. Rotring. 03 Gus. Kamu tahu Rotring kan? Kamu apa Rapido? Rapido. Saya Rotring, warna coklat. Kamu warna biru kamu. Biru. Saya Rotring. Namanya Rotring. O-nya di garis 2 itu. Rotring. Itu pena yang tidak pernah saya pernah beli. Nah, saya baru tahu ibu saya itu harus setengah mati jual, kayaknya jual kambing beli itu. Ya. Dan harus ada meja gambar gitu. Meja gambar ya sama yang itu siku-sikunya tuh sama mesin jangka sama penggaris itu ya. Siku-sikunya. Iya. Pakai ini loh, orang kayak arsitek bekerja. Iya, paham. Itu sapi hilang kan? Untuk itu ya. Sapi hilang untuk itu. Baru tahu saya sapi hilang. Mana sapi? Itu buat tumbuh diganti. Gambar masih bisa tapi tidak intens lagi ya. Karena
cita-cita saya udah beda. Cita-cita saya itu membela Islam. Waktu itu. Gaulnya saya udah sama mahasiswa, Bung. Oh iya tuh. Karena seringnya ngobrol sama mahasiswa, makanya di STM debat Pancasila itu selalu di atas angin tuh. Iya, iya. Apalagi, Dan diajari caranya mungkin ya. Udah namanya retorika tuh. Iya, iya. Cara menyampaikan pendapat. Terus bahkan ada bukunya itu, buku yang terlarang itu namanya Asas Tunggal. Bukunya warna kuning di Lerner. Buku di Lerner itu warna kuning itu. Nah, wah itu jimat itu. Kalau baca itu semua orang baca. Mungkin dalam satu kelas saya itu nggak ada yang baca tuh. Iya, iya. Udah nggak ada berhentinya. Papa. Tapi nilai bagus dikasih sama guru. PMP. Ya karena saya jawabnya benar gimana? Ya karena saya kuasa itu. Artinya Kenapa saya kuasai? Kan saya pelajari kan. Melebihi dari buku pelajaran. ya tingkat akademiknya masih ini ya, masih nyangkut ya. Nah itu kan mirip sama semester 1 semester 2 di Kampus. Fakultas Teknik IKIP atau WNY sekarang. Ketika Gusmu masuk ke situ ya? Iya sama. Oh. Debat juga sama guru Pancasila. Ada juga Pancasila waktu itu ya? Ada. Belum selesai kan itu. Masih keras gitu. Kan belum reformasi. Iya, iya. Ke bawah itu terus. Nah saya cuma ketika masuk kembali ke sini kan nggak ada pilihan saya tuh. Saya nggak tahu bahwa di Jogja itu ada UIN gitu. Iya. Kalau tahu saya ada UIN itu mungkin saya nggak masuk UNY. Kita sempat masuk UIN? Iya itu kan nanti ketika udah tahu. Setelah tahu ada UIN? Tahu ada IAIN ternyata. Iya. Saya di HMI, kamu dari mana IAIN? Waduh, kenapa saya pilih teknik? Saya kembali ke teknik. Karena di kepala saya itu kan hanya teknik di kepala saya. Walaupun saya aktif di masjid, cuma teknik yang saya tahu. Aktif masjid juga Gus ya? Jadi ketika kesini itu dan menetap di Jogja, saya pelajari cuma teknik kan. Mau daftar MPTN itu cuma teknik. Dan pilihan pertama tuh. Iya. Nggak ada, cuma teknik aja. Nah itu ya. Jadi di STM itu ya saya tetap bisa mengikuti pelajarannya. Tapi ya itu tadi, saya nggak seperti dirimu, Pak, nggak naik kelas, nggak sebodoh itulah. Itu bodoh ya Gus ya? Bodoh. Karena bodoh ya? Bodoh. Aduh, ya Allah. Kasihan. Nah, kemampuan di bahasa. Saya juga nggak punya kemampuan bahasa kan. Iya. Paling nggak saya masih bisa ngikut, tapi matematika saya agak bobrok. Tapi saya paksa. Itu bisa sebetulnya, tapi tidak masuk di dalam pemahaman, tapi sekedar hafalan. Iya. Saya hafal pola aja. Saya hafal pola, tapi tidak mendalami mengapa begitu. Iya. Nggak nyampe saya situ. Saya cuma hafal pola aja di matematika. Menghafal pola soal. Iya. Kalau soalnya begini, biasanya begini. Iya. Biasanya sama begini. rumus juga. Nah, itu namanya pola. Jadi nggak memahami terbentuknya pola, saya nggak memahami, tapi polanya saya hafal di matematika itu. Nah, paling enggak modal saya cuma itu. Tapi masih mau teknik ya? Tapi kok aneh ya, masih saya pilih teknik itu. Iya. Padahal saya sebenarnya gagal di teknik itu. Dinyatakan gagal. Harusnya adab bisa. Waktu pun saya di STM itu kan ada ada fase ke industri kan. Saya dimagangkan di PU, terus magang di konsultan arsitektur. Ya ikut magang di situ kan. Kalau di PU saya dimagangkan di pengerjaan selokan. Magang di pengerjaan selokan. PU provinsi. Iya. Keren. Saya lihat teman-teman saya sekarang ya jadi pemborong apa segala macam sekarang. Ya kerjaan seperti yang terbayang di STM. Nah pas di STM, wah saya goblok sekali diukur tanah, saya nggak tahu. Gimana ukur tanah? Saya nggak pernah, STM saya nggak pernah pegang alat ukur tanah itu loh. Kamu lihat tuh, ada orang keker-keker di pinggir jalan itu
itu ukur tanah itu. Iya, iya. Itu anak teknik sipil itu. Iya. Jangan kamu anggap mereka lagi Teropong. bukan neropong burung atau apa itu, jangan. Mereka pakai helm, pakai apa itu. Terus itu loh, apa keker-keker itu loh. Iya, iya. Nah, itu mereka yang di Wadas kemarin kan. Nah, itu anak-anak teknik sipil itu ukur tanah itu. Kemiringan tanah segala macam. Padahal itu ada mata pelajarannya ya. Tapi kamu nggak pernah ikut. Karena mungkin gurunya serem. Ingkai. Dia karate, cewek lah. Ibu siapa orang? Jangan sampai kalau dia marah. Gebrak meja, mukul beneran. Saya masuk taekwondo itu gara-gara apa ya? Ada impian untuk melawan itu. Ah, mantap, angkat silakan. Ada impian. Saya kan masuk taekwondo dulu. Oh, iya, pernah ya? Ah. Di STM juga? Iya. Oh. Apa? Ban putih selamanya. Karena mungkin karena lawan itu kan gurunya itu Ingkai, Bang. Iya, iya. Untuk melawan melawan itu kan harus punya ilmu tuh. Ada taekwondo ini. Harus belajar. Taekwondo itu guru otomotif gitu. Oh, yang ngajar. Itu di sekolah ya? Iya, seminggu 2 kali latihan. Iya, tiap hari saya lari di belakang Masih masjid. ingat gerakan ya? Iya, ingat lah. Anak saya itu masuk taekwondo. Oh iya, iya. Dulu. Dia kayaknya berhenti di ban merah kayaknya bocah. Oh, sudah merah ya? Nah, berhenti dia. Musuhmu putih. Nah, di putih. Dan selamanya putih. Ya. Karena niatnya nggak benar. Iya, iya, iya. Niatnya untuk melawan gurunya kan, Pak. Dihantam kepala itu. Ini guru makanya saya kalau lihat orang keker-keker di jalan itu, ingat guru ini apa? Cewek tadi itu. Guru apa namanya? Ukur tanah saya gitu. Dia lulusan Malang kalau nggak salah. Oh, Malang ya. Apa IKIP Malang, teknik sipil Malang. Nah itu saya ikut taekwondo kok, nggak pernah ikut ujian ya, makanya selamanya saya nggak ikut ujiannya itu. Tapi nilai masih oke ya, bisa selamat ya, bisa. Saya selamat dong. Bisa begitu. Ada orang dalam ya. Nah, guru saya itu adalah ko imam namanya, ko imam. Pakai Misalnya ko direktur, Oh. ko founder. Masa? Imam tapi ko. Kalau nggak ada imamnya ya dia maju. Oh, kok imam? Nah, Iya, 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 asisten imam. Ada asistennya ya. ko founder. Imam di masjid. Nah, kayak ko CEO gitu. Oke. Nah, dia guru STM. Gusmu di masjid itu juga? Enggak, mau saya Oh. biasa kalau saya apa-apa saya Iya, iya, iya. gimana Pak? Oke. Aman. Kok imam? Saya lulus tuh, Bu. Tetap lulus dengan nilai bagus. Nilai aman ya, Gus? Nah, tapi kan pas lulus itu saya udah bingung. Apakah saya masuk Universitas Tadulako Pak? Enggak ya. Di sana ya? Kalau masuk Tadulako, aduh gimana ini ya? Karena di sana ada matematika dasar, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Waduh, itu pelajaran-pelajaran, ada fisika, ada kimia, ada biologi lagi. Tesnya itu. Oh, tes masuknya. Sementara saya STM nggak pernah saya dapatkan. Nah, pilihannya cuma 2 itu, mau kerja langsung atau lanjut Tadulako gitu. Sempat dilema juga ya, Gus ya? Hanya cuma milih keluar lagi ya, seperti di kampung tadi itu. Tapi langsung, Gus, di tahun yang sama pindah ke Jogja? Dia tahun yang sama saya pergi sendirian. Tapi sudah senior-senior udah ada di Jogja ya? Jadi sama senior berangkat. Yang sampai mampir ke Madura ya? Makanya kalau ada teman-teman dari Bangkalan itu, saya selalu ingat dengan nah masalahnya ketika di sini saya tetap memilih teknik sipil itu agak aneh menurut saya. Mestinya saya IAIN. Iya. Mestinya IAIN saya. Karena tiap hari saya gaul sama anak agama itu. Iya. Aktivis. Aneh aja. Maka itu salah benar milih kembali ke teknik sipil itu salah. Akhirnya tahun berikutnya ya pindah ya, Gus. Masuk ke UIN 2 kuliah, 2 kampus berarti kan? Semester 4 saya berhenti, semester 5, semester 6 lah. Berhenti ini apa pindah? Atau 2 kuliah, 2 kampus? 4 semester karena 6 semester saya. Kan 97 masuk tuh. 98 saya udah hancur di situ.
karena revolusi memanggil kan. Kutukannya datang kemudian Gus, tidak di STM tapi di tekniknya. Balasan itu pasti datang. Anak muda. Revolusi itu memanggil ya. Oh, ikut turun ke jalan ini Gus. Coba kamu bayangkan di mana gelisahnya kita loh. Sore hari Jumat itu ya. Mata pelajaran apa itu? Mata kuliah. Apa? Mata kuliah talang kalau nggak salah itu. Iya. Mata kuliah talang itu. Ngelas talang itu loh. Iya. Ngelas apa seng itu. Sementara di luar Mas Edi Sutopo itu iya. Anak ekspresi tapi oratornya iya. demonstrasi itu. Dia udah parau di jalanan teriak-teriak memanggil apa kawan-kawan gitu kan. Sementara kita kan nggak jauh dari jalan tuh teknik sipil. Iya. Ngelas gitu sambil gelisah. Kamu bayangkan aktivis gitu ya. Ketika revolusi memanggil masa dia ngelas gitu. Kan aneh ya. Akhirnya nggak tahan gurunya kan. Udah kalian bubar aja daripada kalian nggak konsentrasi katanya. Oh, santau dia ya. Bagus. Jam 3 bubar semua, padahal sampai jam 5 kan. Itu praktek ya? Praktek mata kuliah praktek, ngelipat seng untuk talang. Itu loh, kalau talang ketemu yang hujan, nah itu agak susah itu Bung buat lingkarannya itu loh, Bung. Iya. Nah, itu lagi gimana itu. Sampai tangan terluka itu karena nggak kebiasa kan tangan halus. Iya. Ya, apa? Karena di STM nggak saya kerjakan karena saya hindari tuh. Makanya saya masuk teknik gambar di STM itu. Oh, ada fokusnya juga Gus ya? Ada teknik gambar, ada teknik bangunan. Gus gambarnya. Saya hindari itu karena saya menghindari kerja berat nih. Kerja berat yang kayak nyusun batu bata itu loh, Bung. Iya. Nah, takut berpanas-panas juga. Teknik bangunan sini itu dikerjakan semua, Bung. Semua diambil ya? Semua diambil, dikerjakan semua. Nah, kebayang tuh saat revolusi memanggilmu gitu kan. Kamu masih mengurusi ngelipat seng gitu kan, apa ngelasnya gimana gitu. Rumah nggak akan jadi kalau belum reformasi. Revolusi memanggil akhirnya kita keluarin. Udah kalian bubar, jalanan udah penuh katanya. Benar pas jalanan penuh udah. Di itu ya Gejayan ya. Gejayan membara. Bukan Gejayan memanggil, Gejayan membara. Iya, Gejayan ya. Nah itu dia. Oh, berarti Gusmu bagian dari hiruk pikuk itu ya? Hiruk pikuk mahasiswa di jalan ya? Paling belakang. Tapi bagian dari itu? Bagian dari itu karena kejadiannya dekat. Iya. Kalau saya ingat betul sebelum Gejayan yang brutal itu tuh, itu saya praktek itu. Praktek apa? Teknik bikin talang itu. Itu kejadian yang berdarah itu? Iya, kejadian malam berdarahnya si Moses. Saya itu ngikat baju praktek itu di ini. Di pinggang. Baju praktek di pinggang itu. Nggak sempat ke kos. Langsung ya. Sampai malam yang turun itu ya. Itu sampai malam sampai pagi. Itu sudah Mei Pak, masih April ya. Tanggal 8. Saya praktek itu semester 3. Gitu, Bung. Nah, setelah itulah. Tapi sebelumnya Gus sudah ikut organisasi lain di sini di Jogja. HMI kan? Oh, sudah di HMI ya. Oke. Oh ya, HMI turun ke jalan dong. Nah, setelah itulah saya bikin pesantren sosialisme yang nggak ada hubungan sama teknik. Pasca itu ya. Sampai Bapak Ekspresi beritahu, kamu dicari ketua jurusanmu itu. Ketahuan. Nggak pernah masuk. Oh, cari kajur. Pak jurusan. Itu yang bikin lembaga kampus atau lembaga ini kayak kalau kelompok sendiri Gus? Apa tadi pesantren sosialis tadi? HMI. Oh, yang HMI-nya ya. Oke. Terus akhirnya menyerah di UN ya? Udah, saya nggak mau. Dadah. Kan berembuk itu apa? Teman-teman HMI itu berembuk. Iya. Apa simulasi? Iya. Apa kira-kira? Saya masih bisa diselamatkan nggak kuliah? Hitung. Sudah dibikin dia. Berapa SKS? Saya bisa selesai kuliah. Kalau saya ngambil 30 SKS per semester. Wah, itu benar. Standarnya 24 ya? Nah, itu standarnya 24. Kemampuan manusia normal itu 24. Ini 30. Wah, itu namanya mungkin. Itu namanya bunuh diri kalau itu.
Apa nggak ada mengulang, nggak ada semester? Kan jelek semua loh, harus diulang loh. Jelek semua nilainya C, D, E, nggak pernah ada B-nya. Satu-satunya A itu Pancasila. Iya, iya. Satu-satunya A itu Pancasila doang. Kayaknya A itu Pancasila. Aku terakhir kuliah, Gus. Begitu penghitungan nilai mata kuliah, kan standarnya 146 sama praktek kan. Aku mengambil mata kuliah 168, 160 sekian. Kamu selesai kuliah, Bu? Aku selesai kuliahnya, tapi dengan kelebihan mata kuliah banyak sekali. Karena aku mengulang kan. Terus dan tidak masalahnya aku ditawarkan, kamu menghapus nilai mata kuliah yang mana? Ditawarkan deh. Jadi kalaupun aku menghapus sekian mata kuliah, tetap aja nilainya nggak bagus-bagus amat. Tapi paling tidak aku punya pilihan untuk menghapus gitu, Gus. Kamu kan kesulitan tuh, kamu kekurangan mata kuliah kan, aku kelebihan. Kamu gila. Aku lebih. Kok bisa ya? Karena aku ngambil semua mata kuliah. Kan aku tiba-tiba semester 6 kan aku rajin. Rajin banget. Jadi orang baik kan semester 6, Gus. Sosiologi. Saya udah mandek saya. Nggak pernah ikut. Karena 1-2 teman-teman kan sudah pada bubar juga kan, berhenti di semester sekian, gitu. Nah, aku membalik motivasi awal sih, Gus. Aku mau kuliah, nggak mungkin pindah saya nggak tahu lagi. Kenapa gitu. ya? Itu mungkin karena pada saat Aktivitas itu mungkin, Gus. bukan juga pelajaran di mirip sama anak santri yang kuliah di UIN, mengulangi semua pelajaran yang mereka Sudah ada dapatkan. ya. Saya juga sama mengulang dari dasar teknik apa beton, teknik baja, Itu lagi gitu ya. teknik jembatan, teknik apa nggambar awal lagi, karena banyak anak SMA kan. Nah, ya, jadi semua pelajaran kelas 1 STM itu kembali semua. Aduh, Enggak deh gitu ya. sementara saya udah banyak kan, bukan makin pintar gitu, makin malas ya. Nah itu dia. Yang satunya yang masih saya bersemangat itu kalau ikut kelas Pancasila itu. Jadi masih balik sama, benar-benar sama ya. Sama, nggak ada bedanya. Nah, ketika saya lengah kan, karena ada aktivitas yang lain lebih menantang gitu, aktivitas buku itu. Iya. Oh, itu sudah mulai ya, Gus ya. Iya, pas Sama editor banyak ya, Gus ya. pas ketemu itu, wah kayak ketemu ya, saya sebutnya ketemu ekosistem. Di luar HMI nih ya, Gus ya. Langsung ketemu ekosistem itu yang wah, Itu gimana ceritanya, Gus? Dengan siapa dulu ketemunya, Gus? ketemu pasti ayat itu kan ayat ayat Sudah ya aja. Ya, lupa. Pak Ashad Kusuma Jaya. Oh, itu orang paling berjasa buat saya, membawa saya melihat mesin cetak. jadi penerbitan dulu. Karena tadi itu mungkin ya. Nah, itu yang saya sebut dengan begini tuh cara orang bikin buku ya. Bahwa buku terbitan yang saya hafal benar itu Intan Pariwara, Ganesha Eksas Bandung, buku-buku sekolah itu loh. Iya. Gini tuh cara nyetaknya. Ya nggak ajaib lagi ya buku pelajarannya. Maksudnya enggak, ketakjuban saya ketemu gitu. Iya. Itu yang disebut dengan apa yang saya impikan klik ya. masa kecil itu tiba-tiba ketemu. Itu jelang tutup abad itu. Jelang tutup abad kan 99. Wah, ketemu lah. Nah, itu yang disebut kalau orang ketemu kayak gitu biasanya nggak bisa dihentikan. Iya. Nah, saya nggak bisa berhenti benar. Jadi jangan sampai Ini dia. Jangan sampai ketakjubanmu ini, jangan sampai kuliahmu mengganggu ini Aktivitasmu. Kesenanganmu. kesenangan ketakjuban terhadap buku, jangan sampai Iya. kuliahmu. Ini hobi ini baru berarti ya. Hobi baru. Total baru ya. Yang total yang dulu saya impikan. Ini. Nah, sayang sekali di Jogja itu nggak ada kuliah tentang itu. Jadi ditemukan sendiri. Jadi semua pribadi itu menemukannya secara otodidak gitu. Jadi Gusmu bekerja di penerbitan dulu atau di percetakan? Nah, Pak Mas Ashad itu kan HMI. Istrinya juga HMI, cabang Karangkajen kan. Nah, dialah yang ngajarin, ngasih lihat begini cara bikin buku. Jadi nggak pakai pelatihan gitu. Iya, tapi praktek langsung melihat langsung ya, maksudnya lihat ya. Sistem penginderaan itu. Ini baunya begini, langsung dibawa ke
oh ini caranya. Itu juga mulai di masa-masa subur penerbitan ya Gus ya, ketika itu ya, pas itu berarti ya 99 tuh ya. 99 udah pernah. Iya toh. LSM buku-buku Iya, tuh banyak banget toh. Nah, wah ketemu itu ya udah nggak bisa dihentikan tuh. Terus bikin penerbit Gus, yang skrip Tamanen. Lama itu kan 2005. Oh itu 2005. Yang satu kan, yang berdekatan kantornya dengan AKY? Melibas. Oh itu Melibas. Disitulah ketemu Fajar. Melibas ini Mas Fajar juga timnya, orang dalamnya. Timnya Fajar. Fajar bagian cetak. Mas Mujib. Oh iya Mas Mujib. Nah Mas Mujib itu yang membawa saya dan Bakar Wibowo ke gelaran budaya. Di gelaran budaya ketemu Mas Tipo, Pak Taufik Razen, Iya. ketemu Galam Zulkifli, Yayat Surya, yang gelaran budaya. Di gelaran sudah di sini, di alun-alun dulu, udah belum? Bukan yang di dekat HMI Karangkajen itu. Oh masih di Karangkajen. Menuan. Ketemu itu perantaraan Mujib. Mujib bertemu dengan Bakar Wibowo nggandeng saya. Nah itu lah pertemuannya. Jadi saya ke gelaran budaya itu latarnya itu buku itu. Iya. Jadilah Melibas. Setelah Melibas? Pas Melibas itu. Oh. Nah, gelaran budaya kan punya toko buku kecil. Oh ada dulu ya? Seni rupa? Namanya Indonesia Buku. Oh namanya sudah Indonesia Buku ya? Ya. Oh oke. Jadi bukan buku Indonesia Buku. Nah, toko kecil itulah yang berubah menjadi Yayasan Indonesia Buku yang punya radio buku, kemudian punya Orang arsip. Oh. Jadi itu berangkat dari toko buku kayak gini lah, Bang. Iya. Toko buku kecil kayak gini persis itu namanya. Kalau saya melihat punyanya saya pernah Jadi, lihat dejavu lagi. Indonesia Buku gelaran dulu. Oh sempat punya toko bukunya ya bisa ada. Buku seni gitu. Iya. Punya tentang budaya. Tapi itu cuma skup kecil dari galerinya. Iya. Nah, itu kan ketemu mereka itu sandarannya itu dibawa oleh ya karena itu tadi ya. Saya udah lupa itu kuliah itu. Tapi Saya Uin gimana Uin? Uin nanti. Oh belum ya? Uin itu nanti ketika ya kan masih punya ketakutan tuh kita masa depan gimana tuh. Iya. Oh, ijazah penting. Iya, sarjana. Mungkin saya dulu yang salah menurut saya. Oke, saya coba lagi lah. Diulang lagi. Saya daftar. Tahun berapa itu Gus? 2000 2000-nya. Oh jaraknya cuma nggak ini ya, berarti nggak ada putus sebenarnya ya? nggak ada putus. 2000 masuk saya. Filsafat? Adab? Fakultas Adab. Oh ya adab ya. Guru dong? Sejarah peradaban Islam. Maksudnya jadi guru tuh? Kenapa sejarah peradaban Islam? Karena ikut mengholis masjid maunya. Karena dia sejarah peradaban Islam juga. Tapi saat itu kamu masih tetap banyak mengeditori buku ya Gus ya? Saya di Jala Sutra. Oh Jala Sutra ya? Editor pertama Jala Sutra. Oh, itu masa-masa awal Jala Sutra juga berarti ya? Iya. Jadi pengantar buku Jala Sutra saya jadikan makalah kuliah kan. Ini ada tugas sosiologi Islam. Ya pengantar buku. Siapa? Pengantar buku apa namanya misalnya? Oh kamu bikin pengantar sekalian ya Gus ya? Pengantar buku itu jadikan makalah. Oh sekali tugas kampus ya? Kampus. Wah keren. Sudah bikin pengantar ya? Kan saya semua yang bikin pengantar penerbit sama pengantar editor. Termasuk yang ini ya seri buku Pram juga kamu pengantar ya Gus? Ketika buku Pram mulai muncul. Iya. Spesialis pengantar. Nah, di Jala Sutra saya ketemu Pram. Oh dulu penerbitnya sudah beda tapi yang mencetak Jala Sutra. Mencetak namanya Adipura. Oh, Adipura ini punya pegang Jala Sutra. Pak Andre itu putranya yang memiliki Jala Sutra. Pak Andre itu punya penerbit juga namanya Jala Sutra. Bapaknya Mas Andre ini Adipura. Oh, dia distributor buku Jogja. Iya, besar itu, besar banget tuh. Nah, saya jadi editornya Mas Andre di Jala Sutra. Oh, Itulah ketemu Pram bukan praktis. Sudah di situ. Jadi udah lupa itu fakultas teknik bahkan lupa UIN juga kan. Adab udah enggak. Ternyata ke Jakarta ya Gus, pindah ke Jakarta Gus? belum. Ternyata
Ya tadi rumusan awalnya itu jangan sampai hobi, Kesenangan, bakat, apa tadi? minat bakatmu Fokus. itu, Iya. itu diganggu. Jangan sampai kuliahmu mengganggu minat bakatmu. Iya. Akhirnya saya tinggal, nggak pernah kuliah. Nah itu toh, saya dicari oleh ketua jurusan itu. Cari lagi. Ketua jurusan gimana Gus Muhyiddin, nggak pernah masuk lagi, gimana? Saya mau kembali ke kampus, Tapi sebagai pembicara buku Tuhan Pelacur. oh, itu terbit bersama itu juga ya. Dan itu di IAIN itu adalah yang menjadi panitianya itu jurusanku itu. Yang menyelenggarakan. Sebagai orang berbeda ya datang ke kampus ya. Itu melibas. Iya. Oke. Penuh pavilionnya. Adab lama ya. Ada aulanya. Allah ya. Jadi saya kembali, wah ternyata kamu ngerjakan itu ya. Tahun iya, 2002, 3. 2003. 2003 ya. Jadi 2 tahun kan. Saya kan belum selesai. Saya sampai sekarang itu tidak pernah menerima surat DO. Iya, artinya nggak keluar secara nggak keluar ya. Nggak di DO juga ya. Saya nggak pernah saya terima 2 surat itu. Saya nggak sampai sekarang, kalau enggak itu arsipkan tolong. Saya nggak pernah terima. Terus nggak dirayu lagi sama Kajur. Ya itu dicari-cari tuh, nggak pernah ketemu. Karena nggak pernah ketemu. Saya memang kembali tapi dengan buku Tuhan Pelacur itu. Ya, berapa lama nulis itu Gus? Buku Pelacur Gus? Sebulan. Ya, tapi itu riset ya. Riset ya. Riset. Nah, artinya butuh waktu berapa lama selain riset dan menulis? Cepat ya. Saya kan dari dulu termasuk penulis cepat. Iya. Deadline ya Gus ya. Penulis bisa di deadline. Iya, karena saya kan belajar menulis cepatnya di ekspresi. Oh iya, dulu sempat juga di ekspresi berarti saya HMI ya. Iya, karena saya habis-habisan mengeksploitasi kemampuan saya untuk menulis. Iya. Oh iya, ekspresi Nah, senior. salah satu mentor saya itu Anas Harul Alimi ya. Di ekspresi. Oh, Mas Anas ini Dia udah jago dia, Bung. Dia udah magang udah wartawan Jawa Pos. Oh, sempat magang. Dia magang di LP3Y. Oh. Lembaga pendidikan dan pelatihan advokasi pers. Iya. Advokasi pers. Iya. Masih ada sekarang kantornya kan di utara kan? Di Jakarta. Asal di Siregar kan? Iya. Nah, itu dia udah kita masih untuk belajar buat kalimat. Oh. Mereka udah sampai ke situ. Nah, ya mentor-mentor ke situ. Oke. Mas Anas kemudian bikin penerbit juga ya waktu itu ya? Jendela ya. Kita masih kalau dia waktu bikin jendela, saya udah mulai kerasa kerusu di Melibas ya. Oh, bersamaan juga dengan Melibas ya? Mucipa. 3 buku Gusmu yang itu berarti Melibas semua? Melibas semua jadinya kan, karena siapa aja yang bikin. Tapi pasca itu Gus, bersama dengan itu kan ada buku-buku kayak Renatin, ada terus buku-buku dengan tema-tema tertentu gitu. 2003. Itu buku seks semua di situ. Iya. Buku lendir, sastra lendir itu ya. Pokoknya buku lendir itu muncul 2003. Dengan imamnya itu adalah Jakarta Undercover. Undercover ya. Sama imamnya 2. Sebenarnya bukan Jakarta Undercover, dia ko-imam itu. Imam utamanya itu buku Sex and the Cause. Si ini siapa apa? Iip Wijayanto. Oh, itu buku pertama ininya yang itu ya, Sex and the Cause ya. Oke. Setelah itu disusul mantap. Disusul Jakarta Undercover. 2 imamnya itu. Baru meledak buku-buku yang lain ya. Kayak Gusmu nggak menyiapkan untuk itu berarti kan? Jadi saya hitung ya, ada 300 penerbitan Jogja itu. Menerbitkan topik itu. 300 buku. 300 buku. Pernah tak hitung di raknya Togamas aja. Waktu itu? Kerjaan saya cuma bawa catatan, menghitung buku-buku dengan tema itu gitu ya. Tema-tema lendir itu. Menghitung tema lendir itu berapa? Ada nggak tulisan terkait itu Gus? Ada kan, saya tulis. Satu esai. Iya. Kalau bisa ya kita itu mencari ya? Anak-anak yang punya kesenangan, punya impian gitu. Kalau ketemu mempertemukannya dengan ekosistemnya yang benar gitu. Iya. Tapi ditemukan oleh mereka gitu kan. Pasti ada tekniknya lah. Namanya pencari talenta itu kan ada kan. Iya. Nah, kemudian mereka dilatih sedemikian rupa di karantina ya, kayak di karantina pasti kan keluar bakatnya.
apa sih nyalain loh. Kayaknya di Cina begitu kayaknya. Kamu kira atletnya itu tumbuh sendiri apa tuh? Enggak lah. Di TK udah mulai mereka dipantau. Bukan dipantau. Abang nggak capek kok. Jadi dari kecil itu mereka udah badannya lentur, yang senam misalnya senam itu. Udah lentur itu. Ya pantasnya olimpiade. Iya. Mereka semua yang ngambil. Ya, hati ya nak. Karena dirancang dia. Disiapkan lah ya, disiapkan. Ada yang disebut dengan pemantau itu loh, mencari pemandu bakat, pencari bakat sampai pelosok. Ya cuma kan kita kondisinya juga masih begini Gus, kayak cerita Benny Arnas kemarin, dia di kepulauan antara Bangka dengan Kalimantan, itu pulau apa itu? Itu kan jadi kayak terputus dengan dunia luar gitu. Ada political will. Kan itu bukan urusan kita, bukan urusan aktivis literasi itu. Iya. Itu negara kan. Itu keputusan negara. Dia membentuk subdirektorat apa gitu. Mereka cari talenta itu. Misalnya talenta untuk mencari pemenang Nobel misalnya. Iya. Kan disiapkan loh Nobel. Indonesia kan menyiapkan. Ekosistemnya dipersiapkan. Itu disiapkan pemenang Nobel. Bukan dengan sendirinya itu. Mungkin orangnya miskin mungkin ya, tapi kan otak itu kan rahmat loh. Yang kita tidak tahu dia lahir di mana itu, tumbuh di mana. Nah itu tadi saya bilang, kalau dari kecil dia menemukan ada bakatnya, anak sastra misalnya ya, bakatnya berbahasa, menulis gitu ya. Tapi sejak gini dididik gitu loh kan. Tapi bukan dididik secara mediocre, out-outan itu loh. Ya kayak atlet dibina itu loh. Kan ada tahap-tahapnya, gizinya diperhatikan, ininya, semuanya deh. Sampai dia mencapai peak performance-nya dia. Itu keluarga yang tanggung jawab orang tua atau negara? Negara dong Pak. Karena gizinya dipelihara, bacaannya diawasi, semua bukunya dia baca, buku-buku babon semua, tidurnya, ritmenya diperhatikan semua, risetnya kayak apa, semua dilatih, hatinya dilatih, spiritualnya, semuanya kan. Menang Bung. Kita punya ilmuwan banyak, namanya political will. Belajarlah ke Cina. Nah itu misalnya saya kemudian tahu, oh kenapa Soekarno dulu ya bukan cuma nyuruh, mau menjadi sponsor terbentuknya ilmuwan baru ya. Dia sekolahkan semua ilmuwan gitu ya. Dan ada pekerjaannya di menunggu di dalam negeri. Mereka harus membuat pabrik apa. Kalau mereka kirim orang untuk sekolah tentang ilmu material gitu kan, ya mereka siapkan untuk bikin krakatau steel. Kenapa krakatau steel? Karena kita ingin membangun yang megah-megah. Karena kita ingin menjadi bangsa yang gede dengan monumen-monumen tinggi. Butuh baca. Ada sekolahnya, anak-anak itu langsung masuk ke situ semua. Tapi pertanyaan tadi ini Gus, kenapa tiba-tiba menulis buku pelacur? Apa? Kenapa tiba-tiba menulis buku pelacur? Kan ada di buku pengantar Mencari Cinta. Bukan. Oh, itu kasusnya adalah ketika bedah buku trilogi Mencari Cinta. Ini buku pertama itu ya Gus ya. Trilogi Mencari Cinta di IKIP kan, di ruangannya BEM IKIP itu loh. Pembicaranya adalah Eko Prasetyo. Bayangkan Eko Prasetyo menulis. Itu sudah nulis buku seri itu ya, seri pendidikan ya? Iya. Bayangkan ciri Islam membedah buku saya. Dia pengantar buku Mencari Cinta. Eko Prasetyo loh mengantar buku Mencari Cinta. Nah, pas bedah buku itu. Lidah Kirana ini peserta? Enggak. Dia bilang, bisa nggak tema yang lain tentang cinta tapi bukan kayak gini? Saya bilang bisa Mas. Iya. Nah, pas ketemu nih Lidah Kirana. Itu teman akses sama aktivis? Iya dong. Kok bisa bersamaan Gus? Kok bisa? Kan saya wawancara dia ketemunya nanti 2003 kan ketemuannya. Ketemu dia langsung lagi. Kan udah ketemu 97. Ketemu 97.
Udah ngobrol-ngobrol itu, udah Ya, ngobrol. saya udah ketemu dia 97 Wawancara. wawancara. Wawancara itu memang disengaja wawancara atau obrolan kayak gini? Ya enggak, disengaja wawancara tuh. Untuk apa dulu? Untuk apa? Maksudnya wawancara ini Kirana waktu itu untuk Dia pengen ekspresi. nulis untuk buku. Oh dia. Enggak, saya udah enggak di ekspresi. Oh dia mungkin ingin membukukan ininya pengalamannya. Halaman. Oh, Karena dia tahu saya penulis. wis. Sudah penulis sebelum itu juga. Dia penulis tuh. Terus tapi nggak jalan proyeknya. Apa? Proyeknya nggak jalan. Ngapain saya Gusmu nggak melanjutkan itu? Baru itu langsung saya tanggapi ya. 2007 apa 97? Enggak, 97 itu masih teman Oh, Aktivis. oh, ketemu lagi 2003. 2003. Baru ngobrol Baru itu tadi itu. Dia Oh, punya pengalaman gitu. Nah, saya baru ingat saya pernah ditantang oleh Mas Eko Mas Eko Prasetyo di tahun 2. 2003 deh. 2003 2003 juga. Jadi dalam hitungan Waktu. belum 4 mingguan kalau nggak salah dari Oh, ini klik berikutnya berarti nih. Gus. beda berikutnya, beda buku itu Iya, iya, ketemu yang pas gitu. Botol ketemu tutup. iya. Kenapa memilih polanya novel? Namanya Kenapa novel? novel. Itu kan biografi. Oh, kamu menyebutnya biografi ya, Gus ya? Tetap biografi ya? Itu kan tertulis memoir kok. Iya, Itu iya. kan memoir. Itu makanya memoir. Nah, itu memoirnya begitu. Ya, oke, ini memoir, tapi kan Adam Hawa dan Kabar Buruk kan sudah dalam bentuk novel. Gus. Ya, baru setelah itu kemudian saya sambung kan Ah, ah. menceritakan apa dalam bentuknya Berarti novel. punya ini juga berarti Gus. Kamu punya kesenangan sastra juga berarti dulu ketika itu, di masa itu. Selain sebagai pemikir, aktivis, Ya, saya dengan kan bacaan yang berat gitu. saya baca Pram. novel pertama yang saya selesai baca gitu ya. Novel serius ya. Bumi Manusia. Kapan saya baca? Tahun 2000 Tahun 2000 ya. selesai. Dari situ oh iya begini novel. Makanya setelah baca itu kayaknya saya tidak terlalu punya impian lagi membaca Karya-karya lain kayak Siti Nurbaya tadi. Nurbaya. Gimana rasanya gitu? Iya, iya, iya. Harimau-harimau. Iya, iya. Pengen sekali saya kalau waktunya tak selesaikan itu baca apa buku yang ada di buku 100. buku sastra yang harus kamu baca Dibaca. itu kan saya nggak baca itu. Iya. Termasuk ini pelacur. Bukan yang buku yang awal itu. Kalau Iya, iya, buku iya. pelacur itu pilihannya Mas Taufik itu. Oh. Saya. Tapi memang dia mau ini tuh. Kan saya tolak kan, jangan masukin. Iya, Tapi iya. terus, enggak ini harus masukin. Karena dia Karena mau fenomena. ini pilihan saya. Nah, Iya, itu. oh. Karena dia fenomena juga Gus, memang bagian dari. Iya masuk dalam kategorinya tapi Iya, iya. dia veto. Oh. Kan dalam para apa yang kita jurikan itu kan, Iya, iya. itu kan ada hak veto tuh. Iya. Anies Manto itu kan editornya. Itu nanti yang paling banyak milih. Oh. Dia memilih nggak Gus buku pelacur? Dipilih nggak buku pelacur? TR yang milih. Oh. Mau dia apa dia veto dia. Iya, iya, Mau iya. dia apa. Mau harus masuk kan. Dengan kategori ini kan ada argumentasinya. Nah terus kenapa berhenti setelah tiga seri ini Gus? Nah tadi kan ada rencana 25 Ya, tadi. itu tadi menyusahkan penulis ternyata. Jadi kita udah kembali ke yang pertama kan. Tadi dulu apa? Pada akhirnya Pelan-pelan. kita kembali ke yang pertama kan. Bahwa oh ternyata ada buku yang menyusahkan penulisnya. Jatuhin aja nak. Oh. Oke. Jatuhin. Nah karena menyusahkan itulah saya pergi. Meninggalkan. Nggak tertarik lagi untuk menulis karya sastra Gus? Belum. Saya lebih condong menulis memoir orang. Sekarang ada sudah ini Gus. Ya mendingan saya menulis memoir aja pada menulis sastra. Ya siapa tahu nanti. Katanya nulis puisi juga dulu. Yang tar yang dibacakan Enggak lah, si Mancerot Itu kan anunya kalian. Itu kan imajinasi kalian kan. di Semarang. Itu imajinasi kalian untuk apa namanya? Supaya ada narasi tuh. Tapi beneran kan kata si Mancerot. Jangan bilang-bilang Gusmu loh kata Mancerot. Ya, itu lah imajinasi. Besok aku wawancara Mancerot juga loh, Ya, tanya lagi. imajinasinya Atau Mancerot, omongin kan? dulu Cerot ya. Kan itu kan dongeng dari Ibu Mi tuh. Iya. Nah, itu kan dongeng dari Ibu. Kayak
Dia menciptakan sesuatu yang tidak saya kerjakan gitu. Sampai sekarang tuh saya nggak pernah nulis puisi. Cerpen juga enggak, Gus? Cerpen masih mungkin. Saya itu pun kutipan novel. Iya. Bagian dari novel. Berarti ada novel. Ya, tapi kan masuk di dalam buku Ada atau berarti? Kabar Buruk. Oh, iya. Kan ada tiga. Ada tiga cerita. Oke, dan sekarang ini, maksudku sekarang ini. Nggak mampu saya. Ketika saya niatkan dia menjadi karya sastra gitu ya, prosa gitu ya. Sebelum ada yang masuk di kepala saya itu nggak bisa masuk selesai, Bu. Misalnya saya menulis karena teknis itu. Iya. Karena ada orang menulis untuk teknis, loh. Semata teknis itu. Iya. Saya nggak mampu itu. Saya harus menunggu ada yang keluar itu. Maka saya bilang sastra itu bagi saya itu terlalu berat. Nah, kamu merasa nggak yang trilogi ini sebagai karya sastra? Enggak. Sebenarnya enggak merasa itu. Disebut apa dia? Enggak tahu juga sih apa. Ya, sebut aja sebagai novel. Ini menarik juga. Orang berusaha untuk bisa disebut sebagai sastrawan gitu. Enggak, saya penulis saja. Kamu menolak untuk. Aduh, berat, Bu, sastrawan. Jadi kamu nggak punya ini ya, Gus, misalnya di masa-masa itu ya sebagai menelurkan 3 novel gitu. Saya tidak diundang sebagai ke acara sastra, itu tersinggung nggak, Gus? Enggak, karena saya nggak merasa sastrawan. Kalau saya penulis, iya. Ada orang banyak tuh ngaku-ngaku. Makanya satu rumah marah-marah. Nah, itu menarik. Iya. Kalau hanya karya begitu dibilang sastra, ya gimana ya? Cukup novel aja. Novel belum tentu sastra loh. Iya. Itu ya. Novel kan belum tentu sastra. Dia model tulisan soalnya. Iya. Ya. Benar. Ya. Dia model. Netral. Novel juga lebih netral ya, Gus ya. Dia kan bisa novel pop. Iya. Kayak 3DS itu novel. Artinya kamu sendiri tidak pernah ini ya? Saya di biografi saya nggak pernah naruh saya sastrawan. Iya, oke. Ini menarik. Saya nggak pernah naruh sastrawan saya. Karena saya tahu sejarahnya tuh. Iya. Tidak mudah. Menjadi sastrawan. Pram sastrawan. Iya. Yang dia tahu konsekuensinya. Iya. Jadi seorang sastrawan kayak apa? Oke. Ini penutup yang menarik ini. Bagi saya itu ya cukuplah penulis itu. Karena berat sekali sastrawan itu punya pengetahuan, gila. Karena dia adalah ininya, Bung. Pandu soalnya. Pandu bahasa mereka itu. Pandu kebudayaan gitu. Pandu pikiran juga. Mereka pemandu loh. Karena mereka menciptakan dunia tuh yang dia bayangkan tentang bangsanya. Iya. Tapi kan kamu lakukan itu di novel bagus. Kalau saya terlalu kecil, remeh itu. Mereka pandu soalnya, sastrawan di benak saya. Maka mungkin di luar negeri itu orang-orang kayak Pram itu kan tetap namanya harum ya, karena dia tahu posisinya di mana, Pak. Ini menarik, menempatkan apa ya? Menempatkan diri ya. Tempat tahu diri namanya. Jadi tahu dirilah. Karena itu bidang yang tidak mudah gitu. Atau jangan-jangan kalau kamu punya novel keempat, buku kelima, karya-karya sastra. Saya nggak akan pernah nyebut saya sastrawan, Bung, karena itu berat sekali buku saya itu, sastrawan. Kalau saya mau meneliti sastra mungkin bisa. Itu pun saya nggak mau nyebut kritikus karena ada ilmunya. Karena kamu melakukan itu juga kan, Gus? Kamu kan saya penulis esai tentang sastra. Iya, esai sastra. Tapi bukan kritik sastra. Oke. Tahu kan bedanya, Pak? Iya, tahu. Tapi kamu juga tidak mengklaim dirimu sebagai kritikus sastra gitu. Ya enggak lah, penulis esai sastra. Karena dia punya metode menulis, pikirannya ada di mana gitu kan. Ada juga kritikus sastra cuma nyopot teori-teorinya nggak punya isi, asal nyopot aja asal kutip. Jadi kutipan mendikte ininya karya sastra. Bukan karya sastra itu relevansinya kemana, ini sesuai dengan teori apa. Tapi umumnya ya teori itu mendiktenya gitu. Paham. Kasihan dong penulisnya. Iya. Sastrawannya kasihan. Harus dikejar dengan teori tadi ya. Jadi sastra itu menyesuaikan dengan teori, gimana ceritanya. Mestinya, itu dia. Membaca ini kita tahu dia posisinya dulu di mana sih orang ini. Karya ini ditempatkan di mana. Bersandar pada teori yang sudah diciptakan oleh pemikir gitu. Kira-kira
menempatkannya di mana loh. Nah, itu disebut dengan menyambung antara pembaca sama penulisnya. Jadi sebelum Pramuniaga menempatkannya di rak mana, kritikus itu tugasnya adalah memberi kategori, menempatkan ini di mana di dunia. Di dunia sastra itu di mana ditempatkan ini barang ini, supaya dia tidak asing dan menjadi arwah gentayangan itu loh, nggak jelas. Udah terbit diskusikan aja enggak. Tugasnya itu berat kan? Dia bukan cuma kategori rak mana gitu loh, ini rak kesehatan bukan, tapi di semesta pemikiran sastra itu ini di mana tempatnya yang pas. Bukan teorinya yang memaksakan ini gitu. Nah, ini penting untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau menggarap skripsi nih. Gila aja, memaksakan teori. Jadi teorinya dulu dicari, baru ada sastranya gitu. Iya ini. Oh ngawur. Nah, umumnya begitu kan? Iya, Kan umumnya begitu. Iya. Nah, kalau saya bayangkan seorang kritikus itu adalah menempatkan buku ini di semestanya itu tempat yang pasnya di mana sih sebetulnya? Di semesta pemikiran ini. Iya. Kira-kira tempatnya di mana ini barang yang tepat itu. Jadi bukan dipaksakan dia mengikuti teori ini. Betul menarik. Karena itulah kita nggak pernah muncul teori baru kan? Iya. Karena ketika ini, misalnya karya A ini tidak bisa ditempatkan itu, artinya teori baru harus muncul kan? Oke, menarik. Iya. Otomatis teori baru muncul karena dia harus ditempatkan. Masa jadi arwah gentayangan bisa dipaksakan di satu tempat ya? Nggak bisa dipaksa dia. Akhirnya teori baru muncullah teori baru. Makanya UGM pernah nggak ngelahirin teori baru? Pernah. Kategori kita UNY UGM, jangan UNY ya, atau UIN ya, nggak boleh. UGM aja. Soalnya kita kan UGM, kampus nomor 8 sekarang. Sama gugatanmu dengan Bang Saud berarti ini. Maksudnya secara akademisi lah, tuntutannya kepada akademisi jadi, gitu ya. Sastra karya itu dicari buku ditempatkan. Kalau nggak ada tempatnya, itu ciptakan teorimu. Iya. Kamu harus bikin rak baru gitu ya? Iya. Bikin teorinya. Nah itu teori barumu itulah yang akan didebat. Iya. Wah rumit, masih jauh kayaknya ya. Saat itulah terlihat dia berpikir apa tidak kritikusnya. Masih jauh kayaknya ya. Menjelajahi gitu kan. Makanya kata Bang Saud juga itu kan, di barat itu ada ahli. Atau kata Sigit Susanto itu ada ahlinya. Makanya dia cuma ahli ini. Iya. Ahli tokoh spesifik ini banget, banget, mereka udah spesifik ya, kayak gitu lah, karena nggak mau karena susah soalnya. Tapi kalau di sini semuanya nah, ini mau itu, jadi begitu ya ketua ya. Sampai di situ bahwa ya saya walaupun pernah nulis sastra, novel, nulis esai sastra, nulis novel gitu ya, tapi nggak bukan sastrawan. Ini menarik kan. Apalagi kalian bilang nulis puisi Pak. Iya, yang tar itu kan suara cemeti. Tar ada kok itu. Kita cari nanti ya. Mancrot siapkan bahannya. Tar apa tas? Tas ya. Tas ya. Pokoknya bunyi inilah kuda. Masa tas itu bunyi lucu. Mungkin tar. Lebih kencang kan tar gitu kan. Pokoknya cari mancrot tugasmu nanti. Kalian udah bingung. Mancrot kan bukan arsip Aris, Bu. Oh iya. Apalagi itu kalau hayalannya dia kan yang diarsipkan kan. Tapi kan sumber cerita ini kan bukan dari Mancrot. Tapi jangan-jangan benar. Nah, itu dia. Itu dia. Nanti kita cari lagi. Tapi bagi saya itu penyair itu duta bangsa. Makanya dia kan duta bangsa. Enggak. Makanya dia nggak boleh sembarangan, Bung. Karena mereka adalah duta bangsa. Saat Lekra pertemuan internasional antara pengarang Asia Afrika, yang mereka bawa bukan novel, Bu. Puisi mereka bawa. Berarti kamu sendiri juga punya ini? Saya punya tahu diri lah. Iya. Kenapa saya nggak mau menulis puisi itu? Karena kalau kemampuan mediocre, nggak mau mempublikasikan mungkin. Kalau kemampuannya mediocre banget, ya nggak usah lah. Kecuali kamu ada komunitas ideologis gitu kan, kalian membentuk sebuah genre gitu ya, itu baru bisa kalian itu. Tapi tujuannya itu kamu yakinkan bahwa kamu itu duta bangsa, duta pemikiran bangsamu itu loh. Veteran kayaknya bisa jadi satu ini terus kegasan ya Ibu Mi kan itu genre itu. Kan itu khas karena ngumpul dipaksa untuk buat sesuatu. Kayak gitu, Bung. Jadi makanya saya tahu diri, Bung.
tiba-tiba sedih sedikit bikin puisi gitu. Makanya teman-teman penyair yang serius itu tersinggung loh digituin gitu. Tapi ini menarik. Ini menarik untuk catatan. Ya karena saya tahu diri Lekra itu mereka bawa itu penyair-penyair andalannya mereka itu mereka hanya bawa puisi itu. Mungkin karena ringkas, mudah dibungkus, dibaca. Ngopakinnya itu mudah. Tapi dia di panggung juga gagah, Gus. Tapi faktanya mereka bawa itu. Penyair ya. Penyair apa buku puisi, Gus? Buku puisi mereka bawa. Ketika pertemuan di Kyrgyzstan apa di mana itu ya? Iya. Mereka bawa buku puisi sebagai cindera mata tuh. Sebagai tali kasih persahabatan antar negara pengarang Asia Afrika. Mereka bawa puisi. Itu mas saya. Okay. Makanya dari situ saya lihat pola itu bukan cuma sekali, berkali-kali. Saya kemudian bilang bahwa mungkin maksudnya ini. Makanya ketika Lekra mengumumkan pemenang sayembara sastra itu puisi nomor satu mereka selalu di awal. Puisi, cerpen, novel bahkan sedikit ya, sama esai. Nah, Pram itu hanya di esai dia selalu. Di esai malah ya. Jadi puisi selalu nomor satu puisi. Makanya saya selalu segan dengan penyair. Ukuran tertingginya puisi ya, Gus ya. Ukuran tertinggi sebagai seorang, kalau pribadi saya dari rentetan yang saya baca itu penyair, Bu. Makanya saya segan dengan penyair. Karena itu. Tapi kok nitip-nitip puisi itu dibaca oleh penyair? Penjaga bahasa. Apa? Nitip-nitip puisi itu dibaca oleh penyair yang tar tadi. Apa itu? Pembacaan puisi di galeri. Nah, itulah tak bilang impian kalian menjerumuskan saya. Ya. Maksud saya itu dipublikasikan ke publik. Iya. Oke, Gus, ini pertanyaan terakhirku, Gus. Ini mengikuti ini enggak sih, Gus? Kalau untuk sastra ya, polemiknya, pertumbuhan regenerasi segala macam. Saya harus ikuti kan, karena itu bagian dari kronik Indonesia. Mau suka tidak suka, saya harus ikuti. Suka atau tidak suka, wajib diikuti. Karena dia bagian dari mau itu ngawur-ngawuran gitu. Tetap kita ikuti. Bersabar mengikutinya. Iya. Jangan putus asa gitu. Jadi ini bagian dari kerja pengarsipan. Bukan, ya? Enggak, itu bagian dari masyarakat beradab loh. Mengikuti ini ya. Bahwa termasuk media sosial, Gus. Bahwa ada orang berdebat soal yang abstrak itu loh, tidak berdebat soal perutnya itu. Iya. Ada orang berdebat tentang hal yang imajinatif itu loh, bahkan ya politiknya kan semua. Iya. Berdebat soal yang imajinatif itu kan, dan tidak melulu berdebat tentang perut. Nah itu kan mahal toh, Bang. Maka saya sebut ini khas orang yang selesai dalam tanda kutip ya, selesai dengan perutnya. Nah, itu yang disebut dengan peradaban itu. Maka seni rupa nggak mungkin muncul di desa, sastra nggak mungkin muncul di kampung, kan perut semua dibahas itu. Kalau nggak perut langsung akhirat itu. Nah, itu di kampung cuma itu kan. Nah, di desa di sebuah masyarakat modern kayak kota itu ya. Ciri-cirinya itu adalah sastra hidup. Iya, jadi bisa menampung semua ya, banyak hal ya. Seni kebudayaan itu hidup. Ya. Seni sastra kan tulisan. Hidup. Nah, ciri-ciri itu agak susah kita dapatkan di kampung. Ya. Agak susah. Kampung literasi kan ada sekarang. Apa? Kampung literasi. Berbeda ini ya, kontennya berbeda ya. Beda itu, Bang. Itu kan gerakan membaca. Membaca ya. Dan itu bukan sastra. Ya. Bisa dibedakan tuh? Bisa. Itu bukan sastra, itu gerakan membaca. Mungkin ada sastra di situ. Tapi bagian ya, Gus ya, bukan itu kontennya gitu ya. Sastra beda kok. Dia padepokan sendiri. Iya. Padepokan sendiri. Iya. Dia padepokan sendiri. Dia punya fakultatif sendiri kok. Nah, itu. Jadi gitu Koto ya. Oke. Ada lagi, balik lagi ke pertanyaan awal. Perpustakaan toko buku Mujaya lah. Amin. Pertanyaan pertama tadi itu apa kesibukan terakhir ini, Gus, setahun 2 tahun terakhir?
nggak cuma jam 9 kan, nggak cuma itu kan jam 9 ngomongin soal saham. Biografi, Sebentar. skenario, Saham itu bisa saham sama kripto bisa ditinggal, Bos. karena itu bukan fokus ya. Bukan juga. Itu kan bisa mesin yang bekerja. Iya. Atau fokus baru apa Gus? Enggak usah ditungguin. Enggak, saya itu penulis, Bung. Lah, tugas penulis apa? Menulis. Kan belum terbit aja. Oke, siap. Terima kasih banyak Gus.